أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Sempitnya penjara yang mana Nabi Yusuf berada di dalamnya terasa luas di hati Nabi Yusuf karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meminta kepada Allah waktu itu bahwa penjara lebih baik bagiku daripada harus mendengar ajakan para wanita itu. Lalu di penjara itu beliau mengatakan kalimat yang mengandung sifat rasa syukur kepada Allah. Bukan atas nikmat penjara, bukan. Tapi atas nikmat keistiqomahan di atas tauhid. Kata Nabi Yusuf, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, la yashkurun." Dan aku mengikuti ajaran atau agama bapak dan kakekku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami tidak pantas mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah sebagian dari karunia Allah atas kami dan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Itu tidak mensyukuri nikmat tauhid, tidak mensyukuri nikmat beragama di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, orang yang paling bersyukur adalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Itu orang yang membenarkan akidah, orang yang membenarkan cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pagi hari ini insyaAllah kita akan kembali membahas kitab Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad. Arahan untuk memperbaiki keyakinan atau akidah. Di antara hal yang paling penting harus kita ketahui mengenai akidah ini, yaitu beberapa kaidah dan usul para ulama kita di dalam menetapkan akidah. Atau cara mereka mengambil akidah mereka. Yang pertama mengenai masdar, sumbernya. Sumber akidah itu hanya 3. Sumber pendalilannya hanya 3. Kalau fikih 4. Kalau fikih ada 4. Fikih itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kalau akidah dihilangkan satu, Qiyas. Kata para ulama, masdarul akidati huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'u salafis salih.
sumber akidah itu hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para salaf. Ada yang mengatakan dibatasi pada ijma'nya para sahabat. Itu dibatasi pada ijma'nya para sahabat. Apa yang sudah disepakati oleh para sahabat kemudian diselisih oleh orang setelahnya, walaupun masih dalam 3 generasi terbaik, maka perselisihan itu tidak dianggap. Karena masalahnya adalah masalah akidah. Kemudian poin kedua yang harus dipahami, bahwa semua hadis yang datang dari Nabi SAW wajib diterima dalam pembahasan akidah ini. Walaupun hadisnya itu tidak mutawatir. Karena ada sebagian kelompok tidak menerima adanya azab kubur karena hadis-hadisnya ahad. Seperti kelompok siapa? Mu'tazilah, kemudian Neo-Mu'tazilah, seperti sebagian orang-orang HTI, mereka tidak menerima adanya azab kubur karena mereka menganggap hadisnya ahad. Kita berprinsip kullu ma sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib qabuluhu in kana ahadan. Semua yang sah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun hadisnya ahad. Kemudian mengenai cara memahaminya. Al-marja'u fi fahmi al-kitab wa sunnah huwa an-nusus al-mubayyinatu lahuma wa fahmu salaf as-salih wa man sara ala manhajihim min al-a'immati. Kembalinya pemahaman, yaitu pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, rujukannya kepada nas-nas yang menjelaskannya, yakni antara Al-Quran dan Sunnah dijelaskan juga oleh Al-Quran dan Sunnah mengenai masalah akidah. Karena ada takwil yang hanya Allah yang boleh mentakwilnya. Seperti Allah katakan, la tasubbu ad-dahra wa anna ad-dahru uqallibu al-laila wan-nahara. Jangan mencela masa, jangan mencela waktu. Karena aku adalah waktu. Kalimat karena aku adalah waktu ini ditakwil oleh Allah, bukan berarti Allah itu waktu. Allah mentakwilnya sendiri dengan mengatakan uqallibul laila wan nahar. Maksudnya adalah aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Bukan berarti Allah itu waktu. Di sini ditakwil langsung oleh Allah. Jadi ada pemahaman-pemahaman nas yang nas itu sendiri yang menjelaskannya. Baik masalah keyakinan maupun masalah sikap. Sikap seperti sikap kepada penguasa. Kita disuruh membenci kepada penguasa yang zalim. Tapi bagaimana nas menjelaskan tentang sikap? Kita disuruh bersabar. Disuruh benci kepada kezaliman. Tapi kita juga di sisi yang lain disuruh apa? Bersabar. Ini penjelasan nas. Setelah itu pemahaman para as-sahabah, tabi'in dan atba'it tabi'in. Pemahaman mereka yang dipakai. Dan juga imam-imam yang sejalan dengan mereka. Sejalan dengan para as-sahabah. Dan tidak boleh satu pun dari pemahaman itu ditentang dengan kemungkinan dalam makna bahasa. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Datangkan kepada kami satu pun para sahabat yang mengatakan Allah tidak di atas. Lalu pemahaman ini, pemahaman sahabat Rasulullah SAW ini, sebagian orang
menentangnya, membantahnya dengan kemungkinan-kemungkinan dalam makna bahasa. Seperti membawakan nas yang lain yang masih ada kemungkinan. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'a dalam bahasa Arab bisa bersama dzat, bisa bersama sifat. Ini ayat ada kemungkinan, dua kemungkinan. Nah, ayat yang ada kemungkinan ini dari segi bahasa dipakai untuk membantah ayat yang tidak ada kemungkinannya dari sisi makna, yaitu istiwa. Istawa itu ya tinggi ke atas. Tidak ada makna lain. Atau dibawakan kemungkinan makna bahasa yang lain seperti istiwa diartikan istaula, menguasai. Ini namanya membuat sebuah kerancuan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah mengenai masalah akidah. Maka dibawakan kepada pemahaman para as-salaf. Namun sekarang di Indonesia ini, terutama Indonesia atau Nusantara ya, orang didoktrin dengan mengatakan, manusia itu didoktrin di Indonesia ini. Sudah kena doktrin semua. Bahwa kalau mau bermadhab dalam fikih, ambil madhab Syafi'i. Kalau bermadhab dalam masalah akidah, ambil akidah siapa? Abul Hasan al-Asy'ari atau akidah Asy'ariyah. Ini namanya doktrin. Kenapa dikatakan doktrin? Karena kita disuruh untuk mengikuti manusia yang tidak diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam masalah apa? Akidah. Kenapa tidak sekalian akidah Syafi'i yang diambil? Kok diambil akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari? Kalau mereka katakan Asy-Syafi'i rusak akidahnya, berarti Anda menuduh Syafi'i akidahnya rusak. Kalau mereka katakan akidah Syafi'i tidak rusak, kalau begitu kenapa harus Asy'ari? Kenapa tidak sekalian Syafi'iyah gitu akidahnya? Kalau mereka mengatakan Syafi'i adalah seorang Asy'ari, Syafi'i dia lahir 150, Asy'ari belakangan. Gimana seorang yang datang duluan disuruh mengikuti apa? Yang belakang. Namanya doktrin Indonesia. Sehingga kita sulit membawakan manusia ini kepada jalan kebenaran untuk memahami akidah benar sesuai dengan pemahaman para salaf. Belum lagi muncul tarekah yang banyak sekali di Indonesia, yang mana manusia didoktrin untuk mengikuti guru-guru masing-masing. Sampai pada doktrin ada masuk akal, yaitu pemahaman batiniyah. Batiniyah yaitu mereka menafsirkan ayat Al-Quran tidak dari segi bahasa, apalagi dari segi syar'i, tapi ditafsirkan sesuai dengan khayalan guru mereka. Kemudian mereka mempunyai gaya retorika bahwa sebagiannya sudah bertemu dengan Nabi Khidir, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu dengan itu mereka memahami agama mereka. Nah, seperti itu agama ini. Kemudian yang keempat yang perlu dipahami oleh kita mengenai masalah akidah ini, dan kaidah ini perlu saya sampaikan supaya kita lebih faham agama dari dasarnya, dari pokoknya. Usulul aqidah qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau usulud din qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falaysa li ahadin an yuhditha syai'an za'iman annahu min ad-din. Semua pokok agama ini, pokoknya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu. Ini dimasukkan dulu ke hati kita. Ya. Kalau sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu, maka lanjutannya
Tidak boleh seorang pun untuk membuat sesuatu yang baru dalam agama ini dengan menyangka bahwa itu bagian dari agama. Kalimat ini tidak akan mungkin diucapkan oleh dai-dai yang mengajak kepada bid'ah. Itu kalimat mengatakan kepada umat bahwa usuluddin sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang membuat sesuatu yang baru dalam agama. Tidak berani dijelaskan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ragu. Sampai ada sebagian dari kalangan orang-orang itu, tokoh-tokoh agama kita mengatakan, ketika ditanya oleh jemaahnya, boleh nggak wirid ini, wirid itu, dan seterusnya. Akhirnya dia ragu, harus menyampaikan apa? Mungkin dia pernah baca tentang hal-hal seperti ini. Kemudian dia katakan, yang terbaik, kata dia. Amalkan dulu yang disunnahkan Rasulullah SAW, lalu boleh menambah yang kalian pelajari dari tarekat-tarekat. Ini menunjukkan bahwa dia ragu dengan ajaran yang dimilikinya. Kita tidak, kita punya prinsip semua yang berkaitan dengan pokok agama sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang pun masuk di dalamnya untuk membuat sesuatu yang baru. Kenapa? Karena orang yang membuat satu ajaran baru dalam agama, berarti dia ingin mengkudeta Allah dalam salah satu kekuasaannya. Allah SWT memiliki otoriter yang tidak boleh seorang pun masuk di dalamnya. Atau ikut campur. Hanya dia yang boleh melakukan. Pertama, penentuan takdir. Kedua, pembuatan syariat. Ketiga, penetapan balasan. Kita tidak boleh ada di situ. Kita hanya boleh ikutin saja. Tunduk saja. Kita tidak boleh ikut campur untuk menambah sesuatu atau kita mau merubah takdir kita atau merubah takdir orang lain dengan menjadi tukang ramal seperti itu. Enggak. Itu merubah takdir tidak boleh. Ikut campur di situ tidak boleh. Demikian juga pembuatan syariat. Apalagi pokok agama. Ya. Kemudian mengenai balasan. Oleh karena itu, poin kedua yang merupakan hak mutlak bagi Allah, Rasul pun tidak boleh buat syariat, tidak boleh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh membuat apa? Syariat. Dia boleh menjelaskan apa yang Allah wahyukan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadnahu bil yamin. Kalau Rasulullah SAW membuat ucapan, maka kami akan mengadab dia. Dia tidak membuat apa? Ucapan. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan apa? Apa yang Allah wahyukan. Makanya di sini judulnya adalah semua yang berkaitan dengan pokok agama sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh kita membuat sesuatu yang baru. Bahkan kewajiban kita adalah at-taslim lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Kita harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Masuk akal maupun tidak masuk akal, terima saja apa yang Allah kabarkan. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Walaupun tidak masuk akal. Karena tidak semua yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya masuk akal. Bahkan tidak bisa diteliti secara ilmiah. Terutama berkaitan dengan masalah gaib. Sekarang ada yang bisa teliti di mana Dajjal? Dajjal di alam lain atau alam dunia? Alam dunia. Saat ini dia di alam dunia, di sebuah pulau. Tapi adakah yang bisa meneliti di mana dia berada? Atau Ya'juj dan Ma'juj diteliti secara pasti? Itu aja tidak bisa diteliti secara pasti, secara ilmiah. Kenapa? Karena masih berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla menggoibkannya. Apalagi berkaitan dengan azab kubur. Sekarang ada orang-orang yang masuk ke kubur hampir mati kadang. Mereka ingin buktikan ada azab kubur atau tidak. Tidak perlu dibuktikan seperti itu. Orang mukmin itu punya apa? Ilmu yakin.
Ya. Maka tunduk saja, terima dari kabar yang Allah kabarkan. Tidak usah lagi kita khayalkan, tidak usah lagi kita olah di kepala kita baru kita meyakini atau diteliti dulu secara ilmiah. Nah, kalaupun ada yang diteliti oleh orang hal-hal yang nampak ini, kemudian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan litatma'inna qulubuna. Hanya untuk menambah ketenangan hati kita. Tapi kita berkeyakinan bahwa tunduklah kepada Allah dan Rasulnya SAW, lahir dan batin. Tidak boleh ditentang sedikit pun apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh. Karena ada sebagian orang menentangnya dengan apa? Qiyas. Makanya qiyas tidak ada dalam akidah. Tidak ada. Kemudian ditentang juga dengan apa? Perasaan. Ditentang juga dengan kashf. Kashf itu ilmu tadi. Kayak ilmu laduni, tafsir batiniyah. Dia bisa menyingkap tabir gitu. Kemudian ditentang dengan perkataan seorang syekh atau imam. Itu tidak boleh. Itu berkaitan dengan akidah. Taslim saja kita. Insya Allah kita selamat. Kemudian mengenai akal. Akal kita bisa nggak dipakai untuk memahami akidah? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi al-aqlus sarih. Maka yang paling penting di antara harus kita pahami mengenai akal kita, wal aqlus sarihu muwafiqun lin naqlis sahih. Akal yang lurus, akal kita yang lurus, dia akan selalu cocok dengan nas yang sarih, yang sahih. Nas yang sahih. Dan keduanya tidak akan pernah bertentangan untuk selama-lamanya. Namun bila terjadi kemungkinan ada kayaknya bertentangan deh antara nas yang sahih dengan akal, mana yang didahulukan? Nas. Karena tidak akan mungkin antara nas dengan akal yang benar bertentangan dalam urusan akidah. Tidak mungkin. Kalau ada pertentangan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, nasnya yang dhaif. Apa? Nasnya yang dhaif. Kemungkinan kedua, kalau nasnya sahih, berarti akalnya yang sakit. Hanya itu kemungkinan. Seperti orang tidak menerima Allah punya wajah. Karena tidak masuk akal. Kata siapa tidak masuk akal? Masuk akal. Kalau akal orang itu lurus, masuk akal Allah itu punya wajah. Karena mereka mengatakan tidak mungkin Allah punya wajah. Karena akan menyamakan kita dengan Allah. Masuk akal. Saya akal-akalin juga. Ya. Apa iya gara-gara monyet punya wajah dan Anda punya wajah, Anda hilangkan wajah Anda karena malu? Dibilang sama dengan apa? Monyet. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal orang seperti ini. Tapi kita katakan Anda punya wajah, monyet punya wajah. Sama enggak wajah Anda dengan monyet? Enggak, kata dia. Ya demikian juga wajah Anda dengan Allah tidak akan pernah sama. Jangan kata wajah Allah dengan Anda. Wajah saya dengan Anda aja tidak sama. Anda ganteng sekali, saya setengah ganteng. Gitu. Bisa aja seperti itu. Sekarang saya mau katakan, Anda sama dengan saya, Anda terima? Enggak. Apakah gara-gara Anda tidak terima, lalu Anda hilangkan wajah Anda? Masuk akal. Karena akal yang lurus itu akan menerima. Allah punya wajah dan kita punya wajah. Tapi tidak sama. Terus gimana wajah Allah? Tidak sanggup kita melihat di dunia ini. Maka Allah tidak tampakkan. Sekiranya Allah tampakkan wajahnya yang indah, maka semua yang dilihat oleh Allah ini terbakar. Semua yang dilihat oleh Allah apa? Terbakar. Tadi dibacakan oleh imam ayatnya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan nanti bumi di hari kiamat itu dicahayai oleh wajah
Allah. Kenapa tidak hancur? Karena memang itu hari kekal. Dunia tidak sanggup. Kata Ibnu Qayyim, kalau Allah tampakkan wajahnya, ya buka aja cahaya yang menutupi wajahnya itu, maka semua yang ada di bumi yang dilihat oleh Allah akan terbakar. Maka tidak usah dikhayalkan apa yang tidak sanggup. Bumi yang besar ini tidak sanggup untuk apa? Untuk melihat wajah Allah. Lalu Anda ingin memikirkannya. Seminggu aja Anda mikirkan bagaimana bentuk wajah Allah. Insya Allah Anda jalan mundur. Gila. Maka taslim. Terima oleh akal yang lurus itu. Kalau Anda mengatakan ini bertentangan Pak Ustadz, ambil dalilnya. Selama itu sahih. Buang akal Anda. Karena sekali kaedahnya apa? Akal yang lurus tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Kalau ada kemungkinan kelihatan bertentangan, maka yang dicari tahu adalah kemungkinan nasnya yang dhaif atau akalnya yang sakit. Itu aja. Kalau dua-duanya sahih, akalnya lurus, biasa orang taslim, tapi dia belum bisa memahami secara akal apa yang ada dalam nas yang sahih ini, maka buang dulu akalnya. Ambil nasnya. Kita katakan sami'na wa ata'na. Begitu cara kita memahami agama. Taslim. Kemudian yang berusaha kita harus lakukan juga dalam urusan akidah ini, kita wajib berpegang pada lafaz-lafaz yang syar'i dan meninggalkan lafaz yang bid'ah. Seperti apa? Zuhud diganti dengan sufi. Zuhud lafaz syar'i enggak? Sufi lafaz apa? Kelompok tertentu. Jauhi lafaz seperti ini. Ada orang mengatakan orang sufi itu adalah orang yang zuhud. Nggak bisa. Zuhud itu yang dipakai, bukan sufi. Sufi itu lafaz sebuah kelompok. Kelompok tarekat sufi. Yang kata Imam Syafi'i mengatakan, beliau katakan, man tasawwafa la yakunu naharan illa ahmaq. Siapa yang belajar tasawuf, man ta'allama tasawufan, orang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, ya siangnya dia menjadi orang paling dungu. Gimana dikatakan zuhud? Zuhud ya zuhud. Jadi tidak boleh lafaz bid'ah itu dipakai. Dan banyak lagi hal-hal yang harus diketahui tentang masalah akidah itu sebagai pokok agama kita. Dan kita tidak boleh untuk menyelisihi pokok-pokok tersebut. Jadi selama ini kita belajar agama ini kayaknya sengaja dijauhkan dari pokoknya. Oleh siapa? Oleh orang-orang zalim dan juga oleh tokoh-tokoh agama. Jadi tidak ada yang menyesatkan manusia selain tokoh agama. Ingat ya. Supaya antum semua tidak takut kualat kalau menyelisih kiai. Ini menyelisih Habib aja orang takut kualat. Udah begitu Habibnya gondrong lagi. Udah gondrong jual air minum lagi. Air aqua dijual 7 juta. Ada yang mau beli air saya ini? Kita sengaja dijauhkan. Ya. Apalagi orang-orang sini, orang Jawa Barat, orang Jawa ini. Jadi sifat mistiknya itu lebih besar daripada apa? Sifat normalnya. Jadi antum-antum ini banyak yang jadi para tidak normal sebenarnya. Lebih banyak mistiknya daripada apa? Kehidupan normalnya. Sehingga gampang ditipu oleh siapa? Manusia. Oleh orang-orang yang bersorban. Sekarang ada orang bertobat 7 hari. Baru tobat 7 hari. Pakai sorban. Jadi ustadz dulu 250.000. Sekarang udah naik barang. Ustadz 500.000. Ya bajunya 400. Pecinya 100. Jadi 500. Nah, itu tinggal tiup-tiup air aja bisa viral itu. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak mengerti tentang usul agama kita. Pokok-pokok itu penting. Karena itu yang memperkuat keyakinan dan manhaj kita. Coba dalam Asmaul Husna. Dihafal nggak oleh orang 99 nama Allah itu? Dihafal nggak? Anehnya 99 dihafal di depan kuburan
minta di kuburan. Padahal 99 nama itu menentang apa yang mereka lakukan. Iya enggak? Sekarang dari 99 nama Allah itu yang mereka hafal, mana yang menjadi pokok dari 99 nama itu? Allah terus ada 3 pokok. Ahad enggak? Allah terus Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Allah mencakup semua nama yang lain. Ar-Rabb mencakup semua sifat perbuatan. Ar-Rahman mencakup sifat pemberian dan rahmat. Serta kasih sayang. Ini pokok nama Allah. Dan saya yakin kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti. Mungkin sebagian besar orang atau sebagian kecil teman-teman yang udah mengaji pun tidak mengerti masalah. Ya karena kita biasa yatabayatubu yutuban. Tahu? Biasa begitu belajar agamanya. Yatabayatubu yutuban. Jadinya YouTubers. Nah, jadi dia belajar. Sibuk memperbanyak apa? Apa sih namanya? Subscribe. Subrek apa namanya? Mana belajarnya? Yang tadinya sudah enak dia duduk di majelis ilmu, kemudian tertarik dengan banyaknya subscribe itu, akhirnya dia sibuk dengan YouTube aja. Tidak tahu tentang pokok agama. Baik, kita lanjut kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Kaitan antara tauhidur rububiyah dan tauhid uluhiyah, dan ini sering saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaitkan wajibnya beribadah kepada Allah dengan menyebutkan sebab. Sebabnya karena Allah menciptakan mereka. Saya bawakan satu contoh ayat. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, dipanggil siapa di sini? Seluruh manusia. Beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan ciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan tauhidur rububiyah. Ketika mewajibkan kita untuk mentauhidkannya dalam uluhiyah. Ini cara atau kaitan antara rububiyah dan uluhiyah. Kalau seorang mengaku Allah menciptakan, beri rezeki, mengatur alam semesta, berarti dia juga harus mengaku bahwa hanya Allah yang disembah. Dalil ini untuk membantah Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn al-Mughirah, Utbah bin Abi Shaybah, Uqbah bin Abi Mu'id, mereka-mereka yang menyiksa Rasulullah SAW, dan mereka mengaku Allah memiliki sifat apa? Rububiyah. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Maka mereka tetap kafir. Kemudian asalibul Quran fi da'wati ila tauhidul ilahiyah. Bagaimana Quran atau cara Al-Quran mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena semua ayat-ayat Quran itu menjelaskan tentang apa? Tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Usul Sittah, di usul yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ikhlasuddini lillahi wahdahu la syarika lah, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min biwujuhin syatta, bi kalamin tafhamuhu abladul ammah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wajibnya kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, tak ada sekutu baginya. Dan penjelasan mengenai lawannya itu kesyirikan. Dan kedudukan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang pokok ini. Berarti ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan pokok
Yang satunya itu tauhid, al-uluhiyah. Dan lawannya itu kesyirikan. Namun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dibantah oleh ulama kontemporer. Bukan kaunu aktsaril Qur'an, walakin kaunil Qur'ani kulli. Bukan kebanyakan ayat Al-Quran, tapi semua ayat Al-Quran. Bukan mayoritas ayatnya, tapi seluruh ayat Al-Quran. Menjelaskan apa? Tentang tauhid. Dan bagaimana cara Allah menjelaskannya? Pertama, di antara cara Allah menjelaskannya, yaitu Allah menyuruh kita beribadah kepadanya dan menyuruh kita meninggalkan ibadah kepada selainnya. Ini sharih, jelas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Cara pertama dengan terang-terangan. Ada kata perintah dan ada larangan. Yang kedua, ikhbaruhu subhanahu annahu khalaqal khalqa li'ibadati. Yang kedua, Allah mengabarkan bahwa dia menciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Kabar seperti ini dalam usul fiqih, ini namanya kabar yang mengandung perintah. Coba ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kata perintah enggak di dalamnya? Enggak ada. Ini kata kabar. Ada kata perintah, ada kata khabar. Kata perintah hukum asalnya wajib. Tapi kalau ada kabar yang mengandung perintah, Allah mengabarkan sesuatu tapi ingin memerintahkan, maka perintah yang terkandung dalam kabar ini lebih agung, lebih besar daripada perintah secara langsung. Faham? Lebih ditekankan lagi. Perintah yang ada dalam kabar tersebut lebih diwajibkan. Lebih dari sekadar wajib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga sifat ibadah adalah sifat para hamba. Ya. Ketika seorang hamba tidak beribadah kepada Allah atau manusia tidak beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggapnya bukan manusia normal. Maka ini yang pantas disebut dengan tidak manusiawi. Orang yang tidak beribadah kepada Allah tidak manusiawi. Kenapa? Karena asal dia diciptakan untuk beribadah. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Ini orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, Allah katakan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Maka mereka tidak manusiawi. Ini yang paling pantas dikatakan apa? Tidak manusiawi karena tidak mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ini kabar dari Allah Azza wa Jalla. Kabar yang mengandung apa? Perintah. Ada yang bisa contohkan enggak? Kabar yang mengandung perintah. Di surat yang mudah, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada perintah enggak di situ? Enggak ada. Di situ kabar bahwa segala puji hanya milik Allah. Kita disuruh memujinya, itu pertama, perintahnya. Kedua, kita disuruh mencintainya. Ya. Maka yang diperintahkan dalam kabar ini lebih wajib daripada sekadar Allah katakan ihmadullah wa ahibbuh. Pujilah Allah dan cintailah dia. Ini perintah. Tapi ternyata perintah ini ada dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sama seperti tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kata kabar. Tapi kabar yang mengandung perintah. Terus yang ketiga, di antara cara Al-Qur'an menjelaskan atau mengajak manusia kepada tauhidul ubudiyah atau ilahiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengabarkan bahwa dia mengutus semua rasul untuk mengajak kepada tauhid. Ada ingat dalilnya? Dalil bahwa Allah mengutus semua rasul untuk mengajak kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
an i'budullaha wajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Tujuannya itu. Yang keempat, Allah berdalil dengan keesaannya dalam tauhid rububiyah. Tadi sudah dijelaskan sebagai contoh tadi. Itu Allah mengatakan dia yang menciptakan, dia yang beri rezeki, maka dia pantas untuk ibadahi. Tapi aneh di zaman ini ada orang-orang yang bukan hanya tauhid uluhiyah yang mereka rusak, tapi juga rububiyah. Zaman sekarang ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa memberi rezeki. Seperti yang ada dalam nyanyian penyanyi yang inisialnya Haddad Alwi. Inisialnya harus jelas. Harus jelas. Harus. Dikatakan dalam penyanyi itu apa? Anda masih ingat nggak? Ya Ali wa bin Abi Thalib indakum masdarul mawahib. Wahai Ali bin Abi Thalib, di sisi engkau sumber karunia. Masih dinyanyikan juga sama ibu-ibu yang pengajian di masjid-masjid itu. Masih saya dengar, karena saya dengar, saya pakai motor, kedengaran tuh. Suara ibu-ibu tuh dengan tajwid dan langgam yang salah tuh. Udah salah tajwidnya, yang dinyanyikan syirik pula. Ya. Dan itu bukan orang awam saja. Bahkan saya pernah khutbah nikahnya seorang ustadz. Tapi bukan poligami ya. Ini nikah pertamanya. Ya, anak diundang untuk berkhutbah. Mungkin mertuanya masih awam. Itu mertuanya style nyanyi itu. Pada saat nikah anaknya, spontan anak matikan itu speakernya. Terus dari itu orang nanya, Ustadz kenapa dimatikan? Udah saya minta mic-nya, mau ceramah lagi setelah menikah ini. Setelah khutbah nikah ceramah lagi. Ini nyanyian mengandung kesyirikan. Iya. Masa nikahnya ustadz yang mengajak pada tauhid, isinya kesyirikan gitu. Ustadznya tersenyum akhirnya. Akhirnya dibuang tuh nyanyian. Perlu dijelaskan kepada umat. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tentang ini. Padahal orang musyrik Quraisy itu, mereka meyakini rububiyah Allah. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Makanya Allah katakan, Allah menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan rububiyah untuk mengajak mereka kepada uluhiyah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Itu di antara dalilnya. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah rembulan, tapi beribadahlah kepada yang menciptakannya. Ya. Kemudian cara Allah yang kelima, Allah berdalil dengan sifatnya yang sempurna. Dia berdalil dengan sifatnya yang sempurna. Atau namanya yang mulia. Agar manusia mau menyembahnya. Makanya para nabi dan rasul itu, mereka memperkenalkan Allah terlebih dahulu. Kemudian mengajak mereka beribadah kepada Allah. Agar manusia faham, ini Allah maha sempurna. Ini patung-patung, ini ada kesempurnaan sedikit pun. Ya. Kuburan-kuburan itu tidak ada kesempurnaan sedikit. Maka masa Allah yang maha sempurna kalian tinggalkan untuk menuju kepada yang tidak sempurna. Makanya Allah menjelaskan kesempurnaan dirinya. Mana dalil? Allah jelaskan kesempurnaan dirinya dulu, baru Allah menyuruh kita beribadah. Dalilnya mana? Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Baru setelah itu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu datang setelah Allah menjelaskan kesempurnaan dirinya. Maka kata Ibnu Qayyim dalam Tafsirul Qayyim, fa biqadril ma'rifah yakunu ta'dhimu lirabbi fil qalbi. Seukuran mana kita mengenal Allah, maka sebesar itu kita mengagungkan Allah dalam hati kita. Mengagungkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang dibaca oleh imam tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadri.
wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamin. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Kenapa? Karena mereka itu menganggap Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah maha sempurna. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah yang mereka yakini kesempurnaannya. Maka Allah berdalil dengan apa? Kesempurnaan dia dulu. Dan itu dalilnya jelas dalam Al-Fatihah. Ya. Dari ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin, itu membahas masalah apa itu? Nama dan sifat Allah. Cukup ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin itu menjelaskan betapa sempurnanya Allah dari beberapa sisi, terutama 4 sisi. Sempurna zatnya, sempurna nama-namanya, sempurna sifat-sifatnya, dan sempurna perbuatannya. Dan semua mengandung keindahan. Maka pantas untuk diibadahi. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan perkataan beliau ini dinukil oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak dalam kitabnya Fikih Asmaul Husna. Dan itu yang paling mudah antum cari. Di Fikih Asmaul Husna. Dibawakan di awal-awal kitab itu bahwa ada 3 perkara yang menjadi kesibukan para nabi dan rasul. Bagaimana umatnya mengenal Allah, bagaimana tahu jalan pulang kepada Allah, dan menjelaskan tentang balasannya. Itu gaya dakwanya para nabi dan rasul. Maka diantaranya adalah memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin orang itu akan tenang beribadah kalau dia tidak mengenal Allah. Sekarang ada aki-aki datang ke sini, ya, bapak-bapak bawa pakai tongkat, pakai kursi roda pula. Dia sampai ke masjid. Kenapa? Karena ada rasa di hati dia. Rasa mencintai Allah. Dari mana dia bisa punya rasa? Karena dia mengenal Allah. Orang kalau tidak mengenal Allah, ototnya kekar, ya kan? Pergi ke gym setiap hari, rumah emperan masjid. Begitu azan subuh tidak dengar. Kenapa? Karena hati kita punya rasa kepada Allah. Dia tidak punya rasa kepada Allah, tidak mencintai Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu mengenal Allah itu penting. Bahkan dikatakan, kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Fikih Asmaul Husna itu, di bagian kedudukan Fikih Asmaul Husna, kata beliau, Al-fiqhu fi asma'il husna babun syarifun min abwabil ilmi. Memahami nama-nama Allah yang husna itu adalah pintu ilmu yang paling mulia. Nah, kalau pintunya kita tidak masuki, gimana kita dapat ilmu? Makanya ada orang belajar agama loncat. Tidak dari dasar dulu. Sehingga begitu ada fitnah, orang demo ikut demo, ya. Orang bicara tentang ini, dia ikut semua bicara. Sebentar lagi bicara politik semua. Dia tukang bakso yang bicara apa? Politik. Sibuk dia dengan itu. Padahal itu urusan mama. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia. Tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita apa? Bagaimana mengajak umat kepada tauhid. Ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, kenali Allah itu dengan sekenal-kenalnya supaya antum tenang beribadah. Urusan orang ribut dengan dunianya itu tidak membuat kita sedih, tidak membuat kita takut. Sekarang ada kabar misalnya, ini negara akan diambil oleh Cina misalnya. Ambil aja. Ambil aja. Kami punya Allah dalam hati kami. Seperti kata Ibnu Taimiyah, kalian ambil kehormatanku, kalian ambil duniaku, urusan kalian itu. Tapi kalian tidak bisa rebut surga dari hatiku. Ini Ibnu Taimiyah ini dalam penjara. Penjara Al-Qal'ah. Di penjara itu gelap. Dia tidak bisa menulis dengan pena karena dijauhkan dari pena dan apa namanya tadi? Kertas. Dia jauh dari itu. Apa kata dia? Kalian ambil semua duniaku. Kalian tidak bisa rebut surga dari hatiku. Sehingga Ibnu Taimiyah leluasa dia mengkhatamkan hafalannya di mana? Di dalam penjara. 81 kali atau 82 kali dia hatam Quran sampai dia mati. Di penjara Al-Qal'ah itu. Mau apa lagi kita?
Kenali Allah, insya Allah hidup kita tenang. Ada orang sibuk dengan hutang negara, hutang sendiri tidak disibukkan. Hutang negara sibuk dia. Ini berapa triliun. Tapi hutang dia tak sibuk. Ya. Seperti ada seorang, ya mungkin dia dikatakan talibul ilmi. Anak kasihan. Dulu anak ini dagang. Dagang kambing. Untungnya luar biasa. Tapi karena istri anak bilang, jangan dagang yang berbau lagi abang. Dagang yang tidak berbau. Kalau begitu kita rubah dagang kambing jadi dagang motor. Ternyata anda punya basic dagang motor, kredit itu. Anda beli motor second, kreditkan ke ustaz. Ini ustaz, anda tagih, mana tagihannya ustaz? Belum ada. Setelah 2 tahun saya tagih, saya dibilang apa? Antum ini kurang ajar, dia bilang. Jadi hutang dia tidak dia pikirkan. Karena mungkin dia sibuk hutang negara, dia pikirkan. Ini belajar tentang nama-nama Allah ini. Tenang kita. Coba antum renungkan doa yang pernah saya sampaikan itu. Pernah anda sampaikan doanya di sini. Doa apa itu? Doa galau. Apa isinya? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amati. Nasiyati biyadika. Madin fiyya hukmuka. Adlun fiyya qada'uka. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsaka. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. Ini doa kegalauan. Kalau antum lagi galau semuanya gara-gara presiden 2024, banyakin doa ini. Terus segalau. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya Allah aku hambamu, anak hamba lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di kepala, ada di tanganmu. Kemudian hukummu telah berlaku atasku. Adil apa yang kau tentukan untukku. Ya Allah aku memohon dengan semua namamu yang husna. Yang kau namakan dirimu dengannya. Yang kau turunkan dalam kitabmu. Yang kau ajarkan kepada nabimu. Yang engkau rahasiakan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, dan penghilang kesedihanku, dan penghilang kegalauanku. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, tenang hidup. Kalau antum baca berita terus tidak akan tenang. Ana yakin. Ya. Dengan ini kita akan tenang. Maka kenali Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tenang beribadah kepadanya. Maka kenapa datang iyyaka na'budu setelah Asmaul Husna? Karena agar lebih tenang. Tadi disebutkan tafsir Ibnu Qayyim itu, dengan seukuran mana kita kenal Allah, sebesar itu kita mengagungkan Allah dalam hati kita. Kita punya hati yang lebih luas dari langit dan bumi. Taib. Selanjutnya cara Allah yang ke-8. Ke-7 ya. Allah menjelaskan tentang buruknya keadaan orang-orang yang berbuat syirik. Bahwa mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, seperti disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kabar bahwa Allah tidak mengampuni syirik. Ya. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesyirikan itu sendiri. Kita disuruh menjauhinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan kesyirikan itu, dia menjelaskan tentang bantahannya terhadap orang-orang yang menjadikan wasilah. Menjadikan wasilah berupa patung dan pohon sebagai wasilah antara mereka dengan Allah. Allah katakan, "Wattakhadhu min dunillahi syufa'a." Qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Mereka mengambil selain Allah para pemberi syafaat. Katakan, apakah mereka akan meminta juga syafaat kepada selain Allah walaupun orang-orang tersebut tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak berakal? Ya, patung itu tidak berakal. Tidak berakal. Lalu Allah kata bantah, Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakan Allah lah yang memiliki semua syafaat. Demikian juga orang mengatakan, kami jadikan kuburan sebagai
perantara antara kami dengan Allah. Allah bantah. Sebelum mereka menyembah kubur itu Allah sudah bantah duluan. Mana duluan datang? Ayat Al-Quran atau orang yang menyembah kubur hari ini? Al-Quran. Allah bantah dengan kejadian orang dulu. Dan Allah tahu akan terjadi lagi di zaman ini. Apa kata Allah? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi sulfa. Mereka katakan orang musyrik, kami tidak menyembah berhala. Tapi kami jadikan ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat kedua kalau salah. Atau ayat ketiga. Itu dalil bantahannya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang keadaan orang yang menyembah selain Allah, bahwa mereka tidak dapat apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa dari mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi cara Allah menjelaskannya. Di antara Allah menyebutkan contoh-contoh yang banyak dalam Al-Quran. Baik contoh tauhid, orang yang bertauhid. Contoh syirik, orang yang berbuat syirik. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Dan semoga kita semuanya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan ini kita terus istiqamah. Karena saya teringat dengan firman Allah. Wa man ya'tasim fa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Bagaimana mungkin kalian akan kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Dan tengah kalian ada Rasul. Kata Ibnu Katsir, tidak mungkin orang itu sesat kalau ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul selalu dibacakan. Karena kalimat tutla dalam ayat tersebut, kata Ibnu Katsir, ya lil istimrar. Ya, mengandung apa? Keistiqamahan. Kalau kita istiqamah belajar, insya Allah kita akan istiqamah juga di atas kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kesesatan. Ingat ya, ini yang paling mengerikan dalam kehidupan kita. Sesat. Yang paling mengerikan apa? Sesat. Itu yang harus kita ingat. Maka terus kita duduk di majelis ilmu. Cukup? Ada pertanyaan enggak? Atau enggak ada yang bertanya? Cukup dulu ya. Terus masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.